Jadi fitnah ada 3, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah Masih Dajjal. Kenapa disebut fitnah Masih Dajjal? Karena fitnah yang paling besar dalam hidup manusia adalah fitnah Masih Dajjal. Dan fitnah Masih Dajjal ini adanya di akhir zaman. Jadi kalau kita bicara tentang fitnah akhir zaman, tidak lepas daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini apakah sudah ada atau belum? Memang Dajjal belum keluar, tetapi anak buahnya sudah keluar, kroco-kroconya sudah keluar, ya. Tentaranya sudah keluar dan sudah menebar fitnah di mana-mana. Jadi di akhir zaman tidak mesti ya kita melihat Dajjal, tidak mesti kita melihat matahari terbit dari barat, tidak mesti kita itu kemudian ketemu Ya'juj wa Ma'juj, ya, kemudian ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman. Tidak harus seperti itu. Tetapi akhir zaman juga kita rasakan sekarang, di mana salah satu tandanya adalah orang yang jujur justru malah ya tidak dipercaya orang, yang pengkhianat malah dipercaya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Para hadirin dan hadirat peserta semasa kajian malam Selasa yang insya Allah rutin tiap akhir bulan bersama kami dengan tema yang berbeda-beda. Untuk malam hari ini insya Allah tema kita adalah 5 langkah menghadapi fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari segala fitnah. Fitnah akhir zaman, ya, fitnah Dajjal, fitnah hidup, fitnah mati, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in." Jika salah satu dari kalian sholat dan bertasyahud, maksudnya tasyahud akhir, maka setelah membaca tasyahud akhir hendaknya membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup, dari fitnah mati, dan dari fitnah Masiihid Dajjal. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Saking pentingnya doa ini dianjurkan untuk dibaca di akhir sholat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengamalkan hadis ini, yaitu membaca doa ini sebelum salam. Ya, dan doa sebelum salam itu adalah salah satu tempat yang mustajab dalam berdoa, ketika sujud atau ketika sebelum salam. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fiha minad du'a. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Intinya, 2 tempat yang mustajab dalam sholat adalah ketika sujud dan ketika sebelum salam. Dan salah satu doa yang kita minta kan kepada Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah minta dihindarkan dari segala bentuk fitnah. Di dalam hadis ini disebutkan 3 fitnah. Ya, yang pertama adalah fitnah hidup. Yang kedua adalah fitnah mati.
Yang ketiga adalah fitnah Masih Dajjal. Fitnah hidup adalah segala bentuk cobaan yang buruk maupun yang baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami dan setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Dan kami uji kalian, jadi fitnah itu ujian. Kami uji kalian dengan yang baik dan dengan yang buruk. Jadi fitnah itu maknanya ujian. Makna fitnah secara bahasa adalah, asalnya adalah besi yang dimasukkan ke dalam api supaya bukan besi, mohon maaf, emas yang dimasukkan dalam api supaya kelihatan aslinya, karena emas itu nggak bisa dibakar. Selain emas bisa dibakar, maka ketika emas dimasukkan dalam api, yang bukan emas akan hilang, tinggal emas yang asli. Itu fitnah. Jadi fitnah itu ujian, pembakaran, sehingga muncul keaslian yang dibakar itu. Jadi ujian itu tujuannya adalah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang nggak benar, siapa yang pura-pura, siapa yang benar-benar imannya. Alif lam mim akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira beriman begitu saja atau mengatakan beriman begitu saja tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kemudian kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamullahu alladziina shadaqu wa la ya'lamul kadzibin. Allah akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang bohong. Itu fungsi daripada ujian. Para hadirin rahimakumullah. Ya, oleh karena itu kita diminta untuk berlindung dari ujian hidup. Ujian hidup apa? Ujian hidup adalah seluruh ujian yang menimpa manusia ketika hidup. Jadi kita hidup ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian ujian mati. Ujian mati, para ulama menjelaskan ujian mati itu bisa dikatakan ketika sakaratul maut atau ketika di dalam kuburan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka di dalam surat Ibrahim ya, ayat 26-27, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan qauli tsabit, ya, dengan perkataan yang tegar, yaitu kalimat la ilaha illallah ketika di dunia dan ketika di akhirat. Ketika di dunia maksudnya sebelum meninggal dunia. Ketika di akhirat maksudnya di alam kubur ketika ditanya malaikat. Itulah namanya fitnatul mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, dan kami berlindung dari fitnah masihid dajjal atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi fitnah ada tiga, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masihid dajjal. Kenapa disebut fitnah masihid dajjal? Karena fitnah yang paling besar dalam hidup manusia adalah fitnah masihid dajjal. Dan fitnah masihid dajjal ini adanya di akhir zaman. Jadi kalau kita bicara tentang fitnah akhir zaman, tidak lepas daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal ini apakah sudah ada atau belum? Memang dajjal belum keluar. Tetapi anak buahnya sudah keluar. Kroco-kroconya sudah keluar. Ya. Tentaranya sudah keluar dan sudah menebar fitnah di mana-mana. Jadi di akhir zaman tidak mesti ya kita melihat dajjal, tidak mesti kita melihat matahari terbit dari barat, tidak mesti kita itu kemudian ketemu Ya'jud wa Ma'jud,
ya, kemudian ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman, tidak harus seperti itu. Tetapi akhir zaman juga kita rasakan sekarang, di mana salah satu tandanya adalah orang yang jujur justru malah ya tidak dipercaya orang, yang pengkhianat malah dipercaya orang. Makanya di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebagaimana disebutkan tadi oleh moderator di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan. Segala beramal soleh ya, sebelum datangnya fitnah. Maksudnya fitnah apa? Fitnah akhir zaman. Sebelum dan sesudah datangnya Dajjal. Yang paling hebat adalah ketika datangnya Dajjal. Tetapi sebelum datang Dajjal sudah ada mukadimahnya. Fitnah itu tandanya sudah kita lihat hari ini. Apa itu? Kakitain laini al-mudlim. Seperti ya, gelapnya malam. Seperti malam yang gelap. Ya. Karena tidak bisa membedakan mana selokan, mana jalan, tidak bisa membedakan ya, mana makanan, mana kotoran, karena malam gelap. Ya, bahkan dia tidak bisa membedakan mana istrinya, mana anaknya. Ya. Karena apa? Malam gelap sekali. Oleh karena itu, yusbihur rajulu fiha mu'minan. Seorang laki-laki pagi harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ngikuti kajian. Ya. Paginya sholat subuh, wayum si kafiron, tetapi malam harinya sudah kafir. Wayum si mukminan, ya, malam harinya ikut kajian Zoom seperti ini, tapi wayus biku kafiron, bisa aja orang itu paginya sudah kafir. Naudzubillah min dzalik. Penyebabnya apa? Kenapa banyak orang-orang yang murtad dari agamanya? Karena ia bi udinahu bi aradin minad dunya, karena dia menjual agama itu, agama Islam ini dijual akidahnya, dijual keyakinannya demi kehidupan dunia, demi fulus. Kullu syai'in muta'alliqun bil fulus, bidunil fulus manfus. Ya. Segala sesuatu itu tergantung pada fulus, pada uang. Kalau tidak punya uang, manfus, itu kata orang-orang umum. Ya. Padahal mestinya yang benar kullu syai'in muta'alliqun billah, muta'alliqun bil imani billah, bidunil iman manfus, tanpa iman manfus. Jadi bukan fulus. Tetapi pemahaman orang sekarang seperti itu. Ya bi udinahu bi aradil minad dunya, menjual agamanya demi kehidupan dunia yang fana ini. Makanya cocok kalau ada hadis lain, kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran ini kadang-kadang membuat orang jadi kafir. Fakir di sini bukan berarti dia nggak punya uang, bisa saja dia nggak punya uang. Maka sekarang banyak orang yang nggak punya uang, kepengen dapat uang, menjual agamanya untuk makan sehari-hari. Nah, ini banyak umat Islam yang berada dalam garis kemiskinan, menjual agamanya dengan sarimi, dengan indomie, dengan sembako. Banyak seperti itu. Dengan pengobatan gratis. Itu kalau dia tercekik kemiskinan, terlilit utang. Ada juga yang sebenarnya dia itu mapan, dia itu pejabat, tetapi merasa belum puas, namanya miskin hati. Al-ghina, ghina al-qalb, ghina nafs. Kaya itu kaya hati. Miskin itu miskin hati. Dia orangnya sudah punya rumah, punya mobil, ya gajinya 60 juta, 70 juta, di tanggal 1 itu 15 juta, di tanggal 5 35 juta, nanti ada uang apa lagi, dikumpulkan jadi 70 juta sampai 1 juta per bulan. Masih enggak cukup juga. Dia jual agamanya demi tambahan uang. Ya, itu manusia itu tidak pernah puas sampai dia
ditutup mulutnya dengan tanah. Ya, itu tamak. Ya, namanya nafsun la tasba. Dalam hadis lain disebutkan Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma. Saya berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Nah, berlindung dari jiwa yang tidak pernah kenyang, yaitu jiwa yang tidak pernah kenyang dengan dunia. Maka dia menjual agamanya untuk menggapai dunia yang sedikit itu. Beradu rahimakumullah, ya. Itu muqaddimah. Jadi fitnah itu muncul di akhir zaman dan banyak orang yang kafir akibat menjual agama. Kita lihat sekarang banyak orang yang murtad sadar maupun tidak sadar. Ya, kan ada buku yang namanya Murtad Tidak Sadar. Ya. Makanya kita harus mengambil 5 langkah. 5 langkah itu yang pertama. Ya, 5 langkah untuk menghadapi fitnah akhir zaman itu yang pertama. Meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Ya, meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dalam surat Ali Imran 85. Barang siapa mencari agama selain Allah, selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Walaupun perbuatannya baik, walaupun dia suka membantu orang-orang yang terkena musibah. Banyak orang-orang kafir, miliarder, ya, orang-orang yang punya uang banyak menyumbang jadi CSR-nya, ya, dari sebagian laba perusahaannya, karena aturan dia menyumbang berapa persen kepada orang-orang yang terkena bencana alam, terkena COVID-19. Tetapi karena mereka tidak beriman, maka tidak diterima amal perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Maksudnya kebaikannya nggak ada bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan terjadi fitnah akhir zaman, ya. Banyak orang kemudian mengatakan semua agama sama. Ini fitnah akhir zaman. Banyak yang terjebak, banyak pejabat, banyak orang-orang yang bahkan punya titel pun nggak paham. Tidak paham kalau agama yang benar itu adalah agama Islam. Agama satu-satu yang tidak boleh ditawar-tawar. Harga mati agama Islam itu. Maka anak-anak didik kita diajari sejak kecil. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu harus diajarkan lagi sejak TK, SD, SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah. Di SD-nya oke, di TK-nya oke, di SD-nya oke, di SMP-nya oke, justru malah di perguruan tinggi mulai berubah pikirannya. Itu banyak sekarang di perguruan tinggi, bahkan sebagian di perguruan tinggi Islam yang katanya perguruan tinggi Islam ternyata banyak mengajarkan yang namanya pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme yang sebenarnya sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tahun 2005 bahwa sepilis itu haram. Ya, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Salah satu bentuk sekularisme adalah pluralisme adalah mengatakan bahwa semua agama sama, padahal agama yang paling benar menurut orang Islam adalah agama Islam. Sebagian kalangan mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan, maka saya dengar juga dari para ulama, ini diriwayatkan dari Hamka, kalau orang mengatakan semua agama sama, sebenarnya dia nggak punya agama. Pasti setiap pemeluk agama akan memeluk agamanya dan akan meyakini agamanya masing-masing. Beribadah sesuai dengan agamanya. Ini fitnah akhir zaman. Kenapa? Banyak orang yang kemudian
ikut-ikutan. Ini fitnah akhir zaman, nggak usah menunggu dajjal lah. Ini salah satu bentuk dajjal kecil. Ya. Jadi udah susah. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak mengatakan, nggak ikut meyakini semua agama sama, semua agama ngajarin kebaikan, kadang-kadang kita dibully, kita dipojokkan. Bahkan sekarang saya dengar juga orang Islam pun harus, para pejabat harus ya harus menyampaikan salam 5 agama. Padahal bagi orang Islam salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun salam agama lain itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyati. Karena itu sebagian orang salah paham terhadap makna toleransi. Ya. Toleransi itu dalam Islam dianjurkan, tetapi dalam bidang muamalat. Islam itu ada 3 ya. Ada 3 bagian, akidah, ibadah, dan muamalat. Yang akidah itu harus yakin Islam agama yang benar, harga mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibadah juga ada harga mati, sholat 5 waktu, puasa, haji itu milik umat Islam. Lah dalam bidang muamalat inilah kita dianjurkan toleransi kepada orang lain, bahkan berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, orang kafir. Kita diperintah berbuat baik. Dari Nabi Muhammad SAW, dari Umar bin Khattab, ya, dari Amr bin As, dari bahkan sampai Salahuddin, ya, mengampuni, memaafkan orang-orang pasukan saleh membantu umat Islam pun dimaafkan. Di Indonesia yang mayoritas umat Islam juga baik-baik kepada sesama, ya, sesama bangsa, sama warga negara, walaupun beda agama. Umat Islam sudah mencontohkan toleransi yang luar biasa. Tetapi walaupun begitu, umat Islam masih dituduh tidak toleran. Padahal yang paling toleran di dunia ini adalah umat Islam. Ya. Itu yang pertama, bahwa kita harus meyakini agama yang benar adalah agama Islam. Di dalam surah Al-Maidah 54 yang sangat terkenal itu, Allah SWT menyatakan bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang murtad. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Ini di akhir zaman. Bukan hanya di akhir zaman, di awal pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah ada gerakan pemurtadan dan gerakan yang mengaku nabi palsu, Muslim al-Kadzab, serta gerakan mani'iz zakah. Gerakan yang menggembosi zakat, tidak mengembali zakat. Sudah ada, apalagi zaman sekarang. May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Baik orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini salah satu langkah kita menghadapi akhir zaman adalah mencintai Allah dan mencintai sesama muslim. Adillatin 'alal mu'minin, dia hormat, dia tawadhu sama muslim, a'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang kafir. Ini salah satu cara kita menghadapi fitnah akhir zaman. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, berjihad di jalan Allah dan tidak takut dengan bulian orang-orang yang membuli. Dzalika fadlun la yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Surat Al-Maidah 54. Ini makanya langkah pertama adalah meyakini agama yang benar adalah agama Islam. Baik, selesai langkah pertama. Kita masuk kepada langkah kedua apa? Setelah kita meyakini agama Islam agama yang paling benar, langkah kedua ini sangat penting sekali adalah apa? Menuntut ilmu dan mengitari para ulama. Maka kita bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia di Komisi Fatwa, bergabung dengan Dewan Syariah Nasional, itu kan para ulama, para fuqaha, para cendekiawan, bergabung ke ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga dakwah, yayasan-yayasan dakwah, lembaga-lembaga pendidikan. Itu salah satu cara kita menghindari fitnah akhir zaman. Jadi alaikum bil jamaah, ya, yakum wal furqah. Hendaknya kalian itu berjamaah dan jangan sendiri-sendiri. Fa innama ya'kulud dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan mengincar kambing yang sendirian yang tidak berjamaah.
Kambing yang sendirian tidak berjamaah akan diincar oleh serigala. Karena serigala itu takut dengan rombongan kambing. Ya, macan, singa itu takut dengan rombongan kerbau, rombongan sapi, rombongan badak takut. Kalau sendiri diserang, setan itu akan menggoda orang yang sendirian dan takut dengan jamaah. Yadullahi fauqal jamaah. Tangan Allah itu di atas orang yang berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan para ulama. Ya. Wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini salah satu dalil bahwa kita ini harus bergabung di gerbong para ulama dan bergabung di gerbong keilmuan supaya kita dituntun oleh ilmu. Al-ilmu imam wal amalu makmum. Ya. Ilmu itu imamnya, amal itu makmumnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan ilmu sebelum amal dan sebelum perkataan. Sebelum perkataan dan sebelum beramal pakai ilmu. Maka para imam itu orang-orang yang berilmu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Di dalam surat 32 ayat 24. Surat As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan mereka para pemimpin. Kapan? Ketika mereka mengambil ilmu dari kami, dari wahyu kami. Dan ketika mereka sabar, serta yakin dengan janji-janji kami. Jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah orang yang berilmu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli ilmi jika kalian tidak mengetahui. Jadi dalam menghadapi fenomena akhir zaman ini harus merujuk kepada ilmu. Ya, saya teringat dengan satu kisah ya seorang preman Bani Israel yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah. Ini perhatian, ahli ibadah. Ahli ibadah ini rajin beribadah. Oh, dalam bahasa seraganya sregep, mempeng beribadah. Kalau dalam bahasa Pekalongan dan Banyumas kiang dalam beribadah. Tapi nggak ada manfaatnya kalau beribadah tanpa ilmu. Maka ketika ditanya apakah ada pintu taubat bagi saya yang membunuh 99 orang, dia mengatakan dengan kebodohannya tidak ada pintu taubat. Kamu najis, kamu pasti masuk neraka. Dia berfatwa dengan fatwa yang sesat. Di akhir zaman seperti itu. Sekarang banyak orang-orang yang tidak paham kemudian berfatwa dengan fatwa yang sesat. Ya. Innallaha yantazi'ul ilma. Ya. Intiza. Jadi Allah itu akan mengambil ilmu itu tidak dengan biqabdil ulama, dengan mematikan ulama. Tidak dengan mengambilnya min suduri al-ibad, tidak langsung diambil dari hati atau dari jiwa manusia, tapi biqabdil ulama. Jika tidak ada ulama, maka mereka akan mengangkat juhal, para jahil. Si pemimpin, kan banyak pemimpin yang tidak tahu agama. Maka mereka memerintahkan, mereka mengarahkan tanpa ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Ketika ditanya, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Maka mereka kemudian sesat dan menyesatkan. Ini kejadiannya pada preman Bani Israel menanya sama ahli ibadah yang di masjid terus, tidak pernah ikut kajian, tidak pernah ikut kajian offline, dan tidak pernah ikut kajian online, Zoom. Ini juga majelis ilmi Zoomiyah, majelis al-ilmi az-Zoomi. Yang melatih Zoom itu masuk majelis ilmi. Akhirnya dibunuhlah orang itu sampai genap 100. Jadi preman ini dalam keadaan yang sudah kacau, galau, nggak ada yang mau membimbing dia. Nggak ada yang mampu membimbing dia. Tiba-tiba kemudian dia jalan lagi ketemu dengan seorang alim. Singkat cerita, dia diberikan kesempatan bertobat, diberikan pencerahan ilmu, kemudian diperintahkan untuk hijrah dari tempatnya. Kemudian akhirnya alhamdulillah dia meninggal di tengah jalan dan diampuni oleh Allah SWT di dalam surganya berkat jasa ahli ilmi. Maka fitnah akhir zaman ini insya Allah akan
bisa kita lalui dengan ilmu, ya, dengan mendekat diri kepada para ulama. Ya. Maka di dalam surat Al-An'am 122 umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman awaman kana maitan. Al-An'am 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran. Ya, apakah orang yang mati apa? Mati hatinya, mati akalnya, bingung menghadapi problematika dunia. Ini saya berikan contoh ini, update untuk informasi paling mutakhir ya. Itu banyak ibu-ibu, ya ini karena ibu-ibu itu malas, juga semuanya ya, tapi sebagian itu malas menuntut ilmu di masyarakat umum ya. Di kalangan terpelajar aja malas membaca, malas menuntut ilmu, apalagi di kalangan umum. Lihat di sini. Ya. Banyak yang menjadi korban pinjaman online itu dari kalangan ibu-ibu. Berapa banyak dari mereka yang berakhir dengan bunuh diri, ada yang minum minyak tanah, ada yang minum baygon. Terakhir seorang ya pelajar barangkali ya, ibu-ibu punya anak terhimpit pinjol pada dia pegawai bank yang berplat merah itu kemudian menggelapkan ya uang nasabah sampai 105 miliar. Ya, ada 8 nasabah itu di beberapa tempat itu dalam satu waktu lagi. Rata-rata yang menggelapkan adalah seorang wanita di situ. Bukan berarti laki-laki baik, ya. Tetapi maksudnya yang terjadi begitu banyak yang kemudian ketika kita telusuri ternyata apa? Ketika ditangkap, ditanya kenapa kalau Anda kok menggelapkan uang sebanyak itu, miliaran sampai 100 miliar. Dia menjawab, ya saya terlilit utang pinjaman online yang penuh dengan riba itu. Kemudian kepengen ya menafkahi anaknya, keluarganya. Coba lihat bagaimana dia menafkahi keluarga dengan cara yang haram. Dan apakah dia tidak tahu bahwa riba meminjam online itu nggak boleh? Gimana itu kan riba? Riba itu akan memporak-porandakan ekonomi umat. Maka dilarang dalam Islam. Barang siapa yang bertransaksi dengan riba berarti telah memukul genderang peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mensesarakan umat Islam itu riba. Ini enggak dipahami oleh yang tidak berilmu. Itu salah satu contoh yang paling mutakhir ya. Makanya awaman kana maitan, apakah orang yang mati ilmunya, yang tidak paham agama, fa ahyainahu, dan kami hidupkan dengan ilmu, masih dalam surat Al-An'am 122 ya. Dan kami hidupkan dengan ilmu. Wa ja'alna lahu nuran, kemudian dengan ilmu itu dia akan punya cahaya senter, cahaya pelita di dalam kegelapan. Hidup di dunia ini kan, dunia ini gelap. Kita tidak bisa melihat al-haq wal batil dengan ilmu yamsi bihi finnas. Dengan ilmu itu dia bisa berjalan di tengah manusia, memberikan pencerahan kepada manusia. Apakah sama dengan orang-orang yang kama mathalu fid dzulumat? Apakah sama dengan orang yang tidak punya ilmu? Makanya orang yang bodoh itu dikatakan dalam suatu syair wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Kebodohan itu kematian sebelum orang itu mati. Fa'samuhum qoblal kuburu. Jasad-jasad orang yang bodoh itu adalah kuburan yang berjalan. Makanya kalau kita ingin hidup, ingin keluar dari fitnah akhir zaman, ya harus banyak menuntut ilmu. Ini yakin deh, ini saya tekankan sama para jamaah, tidak ada jalan lain untuk keluar dari fitnah akhir zaman kecuali thalabul ilm, mencari ilmu dan mengamalkannya, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari syarah hadis-hadis, ya, termasuk ini saya di belakang ini ada yang bertanya, Ustaz, apa di belakang itu, Ustaz? Di belakang ini ada namanya backgroundnya itu apa? Teologi pintu langit. Nah, itu maksudnya 3 bekal untuk kenapa ditampilkan di sini 3 bekal untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Ya, silakan dibaca sebentar. Itu ada mengetuk pintu langit, membuka pintu langit, dan menembus pintu langit. Ya, kenapa pintu langit? Karena
fitnah akhir zaman ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan mengetuk pintu langit, membuka dan menembus pintu langit. Isinya adalah syarah doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu jadi kalau ditanya apa langkah menghadapi fitnah akhir zaman, Ustaz? Ya, banyak berdoa dari Al-Quran dan Sunnah. Lebih praktisnya bisa membaca buku trilogi Pintu Langit ini. Insya Allah akan selamat dunia akhirat dan akan ya dihindarkan dari fitnah akhir zaman pada hari rahimakumullah. Itu ya, itu baru nomor 2. Ya, ada 5, berarti masih berapa? Masih 3 lagi, waktunya sudah mau habis. Ya. Nomor 3, supaya nggak lama-lama, nomor 3, ya sebelum nomor 3 ada doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu semuanya adalah dalam rangka meminta hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, itu meminta supaya dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Ya. Yang ketiga ya, adalah mencari lingkungan yang baik. Sebenarnya sudah masuk pada awal tadi, mencari lingkungan yang baik. Sekarang susah loh nyari teman bergaul yang baik, teman bergaul yang mengajak ke masjid, teman bergaul yang mengajak ngaji, teman bergaul yang mengajak supaya menjauhi riba, menjauhi maksiat, menjauhi segala bentuk yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaikan kalau kita bergaul dengan orang yang baik, bagaikan orang yang bergaul dengan penjual emas. Kalau kita bergaul dengan orang jahat, itu sama dengan bergaul dengan tukang las. Jelaskan, ini ada satu kisah yang perlu saya sampaikan, bahwa ada seorang anak yang dulu kecil bersama bapaknya, bersama ibunya. Bapak dan ibunya itu kiai punya pesantren. Waktu SD tadi, waktu TK, SD, SMP, SMA masih baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ketika masuk perguruan tinggi, dia keluar dari pondok, pindah keluar kota, ngekos, masuk ke perguruan tinggi yang bergengsi, tetapi salah gaul, temannya adalah pengedar narkoba, temannya adalah para pelacur, para penggarong, akhirnya dia ikut di situ dan jadi orang ateis yang benci sama Islam. Padahal waktu kecil dia mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasulullah, tapi ketika sudah besar udah enggak raditu billahi robba lagi dan meninggalkan lingkungan pesantren. Jadi lingkungan jambe itu masjid, pesantren dan kampus-kampus Islam. Ya. Itu makanya mulazamah sholatul jamaah. Ya, terus menerus sholat jamaah, orang-orang di masjid orang yang baik-baik. Jika ada orang ke masjid, ketahuilah bahwa dia orang baik. Pesantren, kalau anaknya kepengen disekolahkan, silakan pesantren. Kalau pesantren itu mengajarkan kebaikan, lingkungan juga baik. Jadi nomor 3 apa? Mencari lingkungan yang baik, ya, agar kita terjaga iman kita. Nah, dalam surah An-Naml, nggak usah kita lah, Nabi Sulaiman saja itu minta supaya dapat lingkungan yang baik. Dalam surah An-Naml, surat ke-27 ayat 19, ya, Allah berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu dalam surat 46 ayat 15, doa 40 tahun. Tapi kalau di doa Nabi Sulaiman agak mirip dikit. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkan diriku ke dalam golongan orang soleh. Jadi Nabi Sulaiman selevel, setingkat Nabi Sulaiman pun kepengen dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman, masuk golongan. Nah, di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf pun ayat 101, Yusuf 101, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan ikut sertakan kami dalam rombongan orang-orang yang soleh. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman paham bahwa lingkungan itu penting, maka beliau
berdoa minta agar lingkungannya dijaga dan dimasukkan dalam lingkungan yang baik. Ya, termasuk hijrah. Ya, kan ada orang mengatakan hijrah itu penting. Hijrah itu tujuannya apa? Mencari lingkungan yang baik. Kenapa harus hijrah? Oh, karena di negaranya nggak ada yang baik. Dia hijrah ke luar negeri, hijrah ke suatu tempat. Inilah poin yang keempat. Nah, udah mau selesai. Ya, tenang aja, udah mau selesai. Poin keempat apa? Kalau tidak mendapatkan lingkungan yang baik di daerah kita, di desa kita, di kota kita, hijrah keluar kota. Ya, kalau tidak ada di kota lain, ya hijrah kemana yang memang lingkungannya baik. Jadi hijrah itu wajib di mana tidak ada lingkungan yang baik. Tapi alhamdulillah di negara kita mayoritas Muslim masih banyak lingkungan yang baik. Kita lihat sekarang cerita Ashabul Kahfi. Ya, soal Kahfi ini wajib dibaca, bukan wajib, disunahkan dibaca setiap Jumat. Salah satu hikmah soal Kahfi adalah bahwa orang-orang ini, Ashabul Kahfi, adalah pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, tapi digencet, diintimidasi, dibully, dicari oleh pemerintah otoriter kaum Romawi, Bizantium. Jadi ini termasuk Bizantium Timur, Romawi Ortodok, Kristen Ortodok yang menindas dan memaksa orang untuk berpindah agama, ingin memurtadkan semua rakyatnya. Itu 7 orang ini. Ya, 7 orang ini ada orang yang beriman, para pemuda nggak mau saya murtad. Nah, ini salah satu fitnah akhir zaman, sudah ada pada zaman Ashabul Kahfi. Maka mereka nggak ada lingkungan yang baik, tidak ada lingkungan yang baik di negaranya, maka mereka masuk ke Gua Kahfi. Dan soal Kahfi ayat 10 dan ayat 16, Allah berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada." Ingatlah ketika mereka, para pemuda itu memegang agamanya, lari dengan agamanya, menyelamatkan agamanya, dan masuk gua, kemudian berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Jadi salah satu cara agar terhindar dari fitnah akhir zaman yang kita sekarang berada di dalamnya adalah apa? Mencari lingkungan. Kalau nggak ada lingkungan yang baik, kita masuk gua, ya, dan berdoa. Tetapi ini saya tekankan, tidak mesti ya dipahami sebagian orang, ini boleh ditanyakan nanti ya. Tidak mesti kita kemudian ke gunung-gunung. Kita sekarang fitnah akhir zaman, kita pindah rumahnya ke gunung. Kalau di Sragen itu ya karangannya Gunung Lawu, bertapa di sana. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ya, gunung mana lagi. Tidak mesti ke gunung. Ya, di kota pun nggak apa-apa. Ya. Kahfi, gua, dan tidak mesti masuk gua. Jangan memahami Islam itu letterlek. Ya. Lihat tafsir para ulama. Imam Qurtubi namanya menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 10 dan ayat 16. Ya. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, ketika mereka meninggalkan para penyembah berhala, ya, dan berhalanya, kecuali mereka akan kembali kepada Allah, fa'mu ilal kahfi, maka masuklah ke dalam kahfi, yansurlakum rabbukum rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah. Menurut para ulama ini adalah perintah berhijrah ke tempat lingkungan yang baik. Lah, Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Qurtubi, silahkan nanti dibaca. Itu ya untuk zaman sekarang bisa ditafsirkan kita mencari lingkungan yang baik. Salah satunya itikaf di masjid, tidak harus di gua, di masjid, ya, di lembaga-lembaga pendidikan, di pesantren. Jadi gua untuk saat ini adalah masjid dan pesantren. Ya, itu gua. Nah, termasuk balai dakwah. Maka orang yang tinggal di balai dakwah, ya, balai dakwah ini di lembaga-lembaga dakwah itu berarti sudah masuk Ashabul Kahfi. Nah, banyak berdoa di situ, bergaul dengan orang baik. Nah, ini dikuatkan dengan hadis. Wah, ini panjang lagi nih, mau disingkat tapi panjang. Artinya panjang tentang fitnah akhir zaman. Hudzaifah radhiyallahu anhu
Kemudian saya singkatnya langsung terakhir, apa itu sabda Nabi, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Kamu harus masuk ke dalam jamaahnya orang Islam. Mayoritas umat Islam ikut bergabung dengan lembaga-lembaga, ormas Islam, lembaga-lembaga dakwah, wa imamahum, taat kepada pemimpin-pemimpin lembaga tersebut. Qultu, Hudzaifah bertanya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kalau nggak ada ormas yang baik, nggak ada masjid yang dibuka, ya nggak ada ormas Islam, nggak ada yayasan Islam, nggak ada pesantren, bagaimana? Fa tajritil kal firaq kullaha. Jangan ikut aliran sesat. Kamu di rumah saja, walau anta adza bi asli syajari. Walaupun kamu makan apa asli syajari, ya, makan akar apa namanya itu, akar daripada pohon, ya. Sampai segitu, hatta yudrikakal maut wa anta ala, sampai kau mati. Maksudnya apa? Kalau di dunia, di lingkungan kita itu banyak maksiat, ini kamu di rumah baca Al-Quran, di rumah ngaji, di rumah beribadah, di rumah ya nulis buku, di rumah menyebarkan dakwah walaupun lewat Zoom. Ya, ini saya Zoom di rumah, saya bisa sampai Sragen, sampai mana-mana. Itu gua. Jadi gua kita hari ini rumah, masjid, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah itu adalah gua Ashabul Kahfi era modern abad 21. Tidak mesti ke gunung, tidak mesti di gua-gua itu. Jadi Islam itu fleksibel. Lihatlah nanti dalam tafsir Imam Qurtubi. Jadi rahimahullah, karena waktu singkat, langsung kita menuju kepada langkah yang terakhir, yaitu berdoa. Nah, sebelum berdoa ini saya sampaikan dulu surat Al-Hijr ayat 98 ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi yang ditindas itu bukan kita saja, tetapi juga para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditindas oleh kaum Quraisy. Maka Allah mengetahui, kami mengetahui, Anda ditindas wahai Muhammad, Anda sempit, Anda merasa nggak enak, hidup susah. Yadhiqu sadruka bima yaqulun, Anda dibully, ya, Anda dituduh teroris, Anda dituduh radikal. Ya. Fasabbe, apa jalan keluarannya? Banyak beribadah. Fasabbe itu beribadah sholat, memuji Allah, beribadah kepada Allah. Fasabbe bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, berjamaah bersama orang yang sujud, maksudnya sholat berjamaah di masjid, ya, di pesantren, di lembaga-lembaga dakwah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah di rumah Anda, di masjid-masjid, sampai datang kematian menjemput Anda. Hatta ya'tiyakal yakin, sama persis dengan hadis di atas, walau anta udza aslas syajarah hat fi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dalik wa bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan yang terakhir, langkah terakhir tentunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak doa. Boleh juga membaca 3 buku tadi, doa dari Al-Quran dan Sunnah. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk untuk menghadapi fitnah akhir zaman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan menghadapi segala urusan, wal azimata ala rusdi, tunjukkan kepada yang baik, wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shatiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, saya teringat dengan salah satu ayat, Allahumma hdini limahtalifa fi min al-haqqi bi innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus di antara orang-orang yang berselisih pendapat. Amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin rahimakumullah, 5 langkah dalam menghadapi fitnah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah meyakini agama Islam adalah agama yang paling benar. Yang kedua adalah menuntut ilmu dan bergabung dengan gerbong para ulama. Ini saya tekankan sekali, menuntut ilmu, harus belajar terus. Yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Kalau tidak ada lingkungan yang baik adalah ya uzlah di rumah, di masjid, di pesantren, menghindari masyarakat yang jahiliyah. Kemudian yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 5 langkah ini menjadi pencerahan bagi kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.